Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sintia dengan NIM 201110127. Saya dari kelas 2 HKID dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami yang berjudul Kemajuan Peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama ada pada kemajuan intelektual pada bidang filsafat. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi, yaitu selama pemerintahan Khalifah Muhammad Ibnu Abdurrahman. Tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu As-Safiq, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Tokoh utama kedua yaitu Abu Bakar Ibnu Tufal. Ia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan juga filsafat. Yang kedua yaitu terdapat pada bidang sains. Sains yang terdiri dari ilmu-ilmu kedokteran, fisika, matematika, astronomi, kimia, botani, zoologi, geologi, dan juga farmasi berkembang dengan baik. Dalam bidang sejarah dan geografi, wilayah Islam bagian barat melahirkan banyak pemikir yang terkenal, di antaranya yaitu Ibnu Jubair dari Valencia menulis tentang negara-negara Muslim Mediterania dan Sisilia. Ibnu Battuta yaitu penjelajah dunia sampai Samudra Pasai dan Cina. Ibnu Khatib menyusun riwayat Granada, sedangkan Ibnu Khaldun dari Tunisia perumus filsafat sejarah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Skarajing Juliani dengan NIM 2011110146. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa dan sastra, musik dan kesenian, dan juga fikih. Yang pertama yaitu bahasa dan sastra. Pada masa Islam di Spanyol, banyak para ahli yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa. Mereka itu antara lain Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik pengarang Nazam Alfiyah, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan Al-Garnati. Selanjutnya yaitu musik dan kesenian. Musik dan kesenian pada masa Islam di Spanyol sangatlah masyhur. Musik dan seni banyak memperoleh penghargaan atau apresiasi dari para penguasa istana. Tokohnya antara lain Al-Hasan bin Nafi yang mendapatkan gelar Zaryab. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Selanjutnya yaitu tafsir. Salah satu mufasir yang terkenal dari Andalusia adalah Al-Qurtubi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farha Al-Ansori Al-Andalusi. Yaitu fikih. Dalam bidang fikih, Islam Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Adapun yang memperkenalkan mazhab ini di Spanyol adalah Ziyad bin Abdul Ar-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi Qadili pada masa Hisham bin Abdul Ar-Rahman. Ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Kutiyah, Munis bin Sa'id Al-Baluti, Ibnu Rushid Asy-Syatibi, dan Ibnu Hazm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhikmah. Saya akan menjelaskan tentang kemajuan arsitektur bangunan. Baiklah, saya akan menjelaskan. Kemegahan bangunan fisik Islam Spanyol sangat maju dan mendapat perhatian umat dan penguasa. Umumnya bangunan-bangunan di Andalusia memiliki nilai-nilai arsitektur yang tinggi. Jalan-jalan sebagai jalur perdagangan dibangun, pasar-pasar dibangun untuk membangun ekonomi. Demikian pula dam-dam, kanal-kanal, saluran air, dan jembatan-jembatan. Negara-negara yang dikenal dengan kemajuan arsitektur bangunan yang indah pada masa Bani Umayyah yaitu ada 4. Pertama, Cordova, kedua, Granada, ketiga, Sevilla, keempat, Toledo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinamika politik. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705-715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 orang yang dapat dikatakan paling berjasa. Mereka adalah Tarif bin Malik, Tariq bin Zaid, dan Musa bin Nusahir. Selama berabad-abad berikutnya, Islam menyebar dan ketika kekhalifahan Bani Abbasiyah merebut Damaskus dari kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750, Abdurrahman, anggota keluarga Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbasiyah, kemudian ia lari ke Spanyol dan mendirikan sebuah dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Cordova pada tahun 755 Masehi. Dari situlah pada masa generasi-generasi setelahnya Islam dapat menguasai seluruh semenanjung Iberia Peninsula dan Islam dapat mencapai masa kemasan dan kejayaannya di Spanyol.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Roti Syifa Ibnataya, NIM 2011110158. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Dari pemaparan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa dalam penyerapan ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam di sana, serta peradabannya, baik dalam hubungan politik, sosial, maupun ekonomi dan peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains. Di samping itu juga peradabannya yakni bangunan-bangunan fisik lainnya. Selanjutnya dari wilayah Spanyol ini mengalir beberapa pengetahuan untuk memajukan dan memperbaiki segala ketertinggalannya, bahkan mencapai kejayaannya hingga abad ini sebagaimana yang kita alami saat ini. Baik, mungkin hanya itu kesimpulan dari pemaparan materi di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.